Setelah berhasil menaklukkan timnas Bahrain dengan skor tipis 1-0 lewat gol sematawayang oleh Romani. Timnas Indonesia kini berada di peringkat keempat dengan raihan 9 poin dari 8 laga yang dilakoni. Pasukan Patrick Kluivert menyisakan 2 laga lagi, yakni melawan timnas Cina di 5 Juni dan melawan timnas Jepang di 10 Juni 2025 ini. Jika melihat dari tabel klasemen grup C, nampaknya timnas Indonesia sangat sulit untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, selain Jepang yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Australia diprediksi kuat bakal menemani Samurai Biru ke putaran final Piala Dunia, yang saat ini berada di peringkat kedua dengan raihan 13 poin. Dengan menyisakan 2 laga ini, timnas Indonesia harus benar-benar tampil maksimal. Minimal wajib menang melawan timnas Cina dan minimal seri melawan timnas Jepang. Tambahan 4 angka ini akan membuat timnas Indonesia mengoleksi 13 poin dan akan mengamankan peringkat ketiga atau 4 yang akan kembali berjuang di round keempat. Untuk menyambut 2 laga penting tersebut, PSSI dikabarkan sudah menghubungi 3 pemain amunisi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. 3 nama itu adalah Tristan Goijer dari Ajax Amsterdam, Jayden Oosterwolde dari Fenerbahce SK, dan Miliano Jonathan dari FC Utrecht. Tentu dengan hadirnya 3 pemain baru ini akan membuat timnas Indonesia semakin kuat di semua lini. Lantas seperti apakah Patrick Kluivert meracik strateginya jika 3 pemain baru itu bergabung dengan skuad Garuda? Dan berikut ini merupakan prediksi starting line up timnas Indonesia versus Cina di match ke-8 round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama di posisi penjaga gawang, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Emil Audero Mulyadi sebagai penjaga gawang utama ketika melawan timnas Cina. Martin Paes dipastikan bakal absen saat timnas Indonesia melawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Ini akan menjadi kesempatan bagi Emil Audero untuk menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Soal kualitas, Emil Audero juga tidak kalah mentereng dari Martin Paes. Pengalamannya bermain di kompetisi benua Eropa akan menjadi pengalaman berharga untuk dibuktikan ketika melawan Cina di hadapan ribuan supporter timnas Indonesia. Selain mempunyai refleks yang sangat baik, Emil Audero juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Dengan absennya Martin Paes, maka bisa dipastikan Patrick Kluivert akan memasang Emil Audero sebagai penjaga gawang utama melawan Cina di 5 Juni mendatang. Sementara untuk di sektor lini pertahanan, Emil Audero bakal dikawal 3 bek sejajar yakni Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jay Itzes. Rizky Ridho kembali menjadi starter saat melawan Bahrain kemarin. Penampilannya sangat baik dan tidak kenal menyerah dalam menjaga pertahanan. Berbagai penyelamatan sering dilakukan oleh pemain asal Persija Jakarta ini. Selain itu, Rizky Ridho mendapat pujian habis-habisan dari pelatih timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert. Ia menilai Rizky Ridho pemain yang tidak pantang menyerah. Selain itu, Patrick Kluivert menilai Rizky Ridho juga akan lebih bersinar ke depannya jika tidak berbesar hati dengan penampilannya. Sedangkan Justin Hubner juga tampil gemilang bersama timnas Indonesia. Ketika melawan Bahrain, beberapa penyelamatan sukses diperlihatkan oleh pemain asal Wolverhampton Wanderers ini. Meski usianya terbilang masih muda, namun keberanian pemain ini patut diapresiasi dalam melawan Bahrain. Kemarin ia mencatatkan 2 tackle bersih. Yang pertama langsung menyambar pemain timnas Bahrain di pinggir lapangan, dan kedua ia melakukan penyelamatan krusial dalam kotak penalti. Melawan Cina nanti Justin Hubner layak kembali menjadi starter di skuad Garuda. Sedangkan Jay Itzes menjadi benteng terakhir di lini pertahanan timnas Garuda. Jay Itzes lebih bermain tenang dan kedewasaan. Selain ditugaskan sebagai seorang kapten timnas, Jay Itzes juga mengontrol permainan timnas Indonesia dari belakang. Selain itu, Jay Itzes juga akan ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan bakal diterapkan oleh para pemain Cina. Sementara untuk sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana Sandi dan Calvin Verdong akan mengisi posisi ini. Hadirnya Kevin Dix membuat Sandy Walsh selalu menjadi pemain cadangan di skuad Garuda.
Namun di saat melawan Australia dan Bahrain, penampilan Kevin Dix tidak terlalu memukau. Terlihat pemain asal Copenhagen ini selalu kehilangan bola dan passing yang kurang maksimal. Sandy Walsh nampaknya sangat cocok untuk menjadi starter saat timnas Indonesia melawan Cina. Sandy Walsh mempunyai lebih banyak pengalaman di skuad Garuda. Selain itu, Sandy Walsh juga terlihat lebih tenang dalam menjaga pertahanan dan membantu penyerangan. Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui betapa apiknya sosok pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, Calvin Verdong selalu konsisten di dalam penampilannya. Selain solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago dalam membantu penyerangan dan kerap kali menebar ancaman di pertahanan lawan. Maka bisa dipastikan melawan Cina nanti Calvin Verdong akan tetap menjadi pilihan utama bagi Patrick Kluivert. Lanjut untuk sektor gelandang tengah atau pemain tengah, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Joy Pelopessy dan Tom Haye. Joy Pelopessy sudah menjalani debutnya bersama skuad Garuda melawan Bahrain. Ia bermain full 90 menit penuh. Ia juga mencatatkan 85% umpan akurat dan clearance 2 kali, serta seluruh duel berhasil dimenangkan oleh pemain asal Lomal SK itu. Selain itu, dengan hadirnya Pelopessy, permainan Tom Haye lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manisnya kepada penyerang Garuda di lini depan. Sedangkan untuk sektor penyerangan, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Miliano Jonathan sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangon sebagai penyerang kiri, dan Ole Romani sebagai penyerang tengah atau ujung tombak. Di laga menghadapi Cina nanti, Marcelino Ferdinand dipastikan absen karena mengalami akumulasi kartu kuning saat melawan Bahrain. Jika Miliano Jonathan nanti resmi, maka pemain ini wajib starter saat melawan Cina. Pemain ini mempunyai permainan dan skill yang mirip legenda Belanda, yaitu Arjen Robben. Ketenangan dan kelincahan dalam melakukan serangan kerap kali membahayakan pertahanan lawan. Sedangkan Ragnar Oratmangon kembali tampil saat melawan timnas Bahrain kemarin. Bersama timnas Indonesia, Ragnar Oratmangon sudah mencatatkan 2 gol. Di putaran ketiga ini, Ragnar Oratmangon diharapkan kembali tampil maksimal di laga penting melawan Cina di 5 Juni mendatang. Sedangkan Ole Romani akan menjadi ujung tombak di lini depan skuad Garuda. Ia akan disokong Miliano Jonathan dan Ragnar dari sisi kanan dan kiri. Ole Romani juga disebut sebagai sosok striker yang dicari di skuad Garuda saat ini. Pasalnya, ia melakoni 2 laga dengan mencetak 2 gol. Ole Romani ini diharapkan kembali tampil gemilang di saat melawan Cina nanti. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romani juga mempunyai kecepatan dan skill yang mumpuni. Kelincahannya kerap kali merepotkan pertahanan lawan. Maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan di lini depan bersama skuad merah putih. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia di saat timnas Indonesia versus timnas Cina di match ke-9 round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga di pertandingan nanti timnas Indonesia mampu meraih kemenangan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.